Bilangan pasal 21 ayat 1-35. Dan Raja Arad, orang Kanaan yang tinggal di Negeb, mendengar bahwa Israel telah masuk ke arah Atarim, dan dia berperang dengan orang Israel, dan menawan beberapa orang sebagai tawanan. Dan orang Israel bernazar sebuah nazar kepada Yahwe, dan berkata, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan bangsa itu ke dalam tangan kami, maka kami akan memusnahkan kota-kota mereka." Dan Yahwe mendengarkan suara orang Israel, dan menyerahkan orang Kanaan, dan mereka memusnahkannya beserta kota-kotanya, dan menyebut nama tempat itu Horma. Dan mereka berangkat dari Gunung Hor ke arah Laut Suf untuk mengelilingi tanah Edom. Dan jiwa bangsa itu menciut di perjalanan. Dan berkata-katalah bangsa itu melawan Elohim dan melawan Musa, "Mengapa engkau membawa kami dari Mesir untuk mati di padang gurun ini? Karena tidak ada roti dan tidak ada air dan jiwa kami jemu pada roti yang memuakkan ini." Dan Yahwe mengirimkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan mereka memagut orang-orang itu, dan banyak orang dari bangsa Israel mati. Dan datanglah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, karena kami telah berkata-kata melawan Yahwe dan melawan engkau. Berdoalah kepada Yahwe, dan biarlah dia menyingkirkan ular-ular ini dari kami." Dan Musa berdoa demi bangsa itu. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, "Buatlah bagimu seekor ular tedung, dan taruhlah dia pada sebuah tiang, dan akan terjadi, setiap orang yang dipagut tetapi dia melihat hal itu, maka dia akan hidup." Dan Musa membuat sebuah ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, dan terjadilah ketika ular itu memagut seseorang, lalu ia memandang ular tembaga itu, maka dia hidup. Dan berangkatlah Bani Israel dan berkemah di Obot. Dan mereka berangkatlah dari Obot dan berkemah di Abarim, di padang gurun yang ada di hadapan Moab, ke arah matahari terbit. Dari sana mereka berangkat dan berkemah di lembah Zeret. Dari sana mereka berangkat dan berkemah di seberang Arnon, yang ada di padang gurun yang keluar dari perbatasan Amori, karena Arnon adalah batas Moab, antara Moab dan Amori. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab perang Yahwe, Waheb di Sufa dan Wadi Arnon, dan lereng-lereng wadi yang membentang ke kediaman Ar dan tersandar pada perbatasan Moab. Dan dari sana ke Bir, itulah sumur yang Yahwe firmankan kepada Musa, "Kumpulkanlah bangsa itu dan biarlah aku memberikan air kepada mereka." Saat itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, "Berbual-bual hai sumur. Bernyanyilah baginya, sebuah sumur, para pemimpin telah menggalinya, para bangsawan bangsa itu telah mengeruknya, bersama yang menentukan dengan tongkat-tongkat mereka. Dan dari padang gurun ke Matana, dan dari Matana ke Nahalil, dan dari Nahalil ke Bamot, dan dari Bamot, lembah yang di tanah Moab, ke puncak Pisga, dan terlihatlah hamparan padang gurun." Dan orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori dengan mengatakan, "Biarkan kami melewati negerimu, kami tidak akan menyimpang ke dalam ladangmu atau ke dalam kebun anggurmu, kami tidak akan meminum air sumurmu, kami akan berjalan pada jalan raya raja sampai kami melewati perbatasanmu." Namun Sihon tidak mengizinkan orang Israel lewat pada perbatasannya. Dan Sihon mengumpulkan seluruh bangsanya dan keluar untuk menghadapi orang Israel di padang gurun, dan dia memasuki Yahas dan memulai perang dengan Israel. Dan orang Israel memukul kalah mereka dengan mata pedang dan memiliki negerinya, dari Arnon sampai ke Yabok sejauh daerah Bani Amon, karena perbatasan Bani Amon itu kuat. Dan Israel merebut semua kotanya. Dan orang Israel tinggal di semua kota orang Amori, di Heshbon dan di semua anak kotanya, karena Heshbon adalah kota Sihon, raja orang Amori, dan raja ini telah mengadakan perang dengan raja sebelumnya dari Moab, dan telah mengambil seluruh negerinya dari tangannya sampai ke Arnon. Oleh karena itu, mereka yang menggunakan pepatah mengatakan, "Datanglah ke Heshbon. Biarlah dibangun dan biarlah ditegakkan kota Sihon itu. Sebab api telah keluar dari Heshbon, kobaran api dari kota Sihon, ia telah memakan habis Ar Moab, penguasa bukit-bukit Arnon. Celakalah bagimu hai Moab, engkau telah binasa, hai bangsa Kamos. Ia telah menyerahkan anak-anak lelakinya sebagai orang-orang pelarian dan anak-anak perempuannya ke dalam tawanan bagi Sihon, raja orang Amori. Tetapi kita telah melemparkan mereka. Heshbon telah binasa sampai Dibon, dan kita telah menghancurkannya sampai Nafah yang mencapai Medeba. Dan tinggallah orang Israel di negeri orang Amori. Dan Musa mengutus orang untuk mengintai Yaezer, dan mereka merebut desa-desanya dan mengusir orang-orang Amori yang ada di sana. Dan mereka berbalik dan naik ke arah Basan. Dan Og,
Raja Basan keluar untuk menghadapi mereka, dia dan seluruh rakyatnya menuju medan perang Edrei. Tetapi Yahweh berfirman kepada Musa, dengan mengatakan, "Janganlah takut kepadanya, karena aku telah menyerahkan dia dan seluruh rakyatnya dan negerinya ke dalam tanganmu. Dan haruslah engkau perbuat kepadanya seperti yang telah engkau perbuat kepada Sihon, raja orang Amori, yang tinggal di Heshbon itu." Dan mereka mengalahkan dia dan anak-anaknya serta seluruh rakyatnya sampai tidak ada sisa yang selamat. Dan mereka menduduki negerinya. Bilangan pasal 22 ayat 1-41. Dan berangkatlah Bani Israel dan berkemah di dataran Moab, di seberang Yordan Yerikho. Dan Balak anak Zippor melihat semua yang orang Israel perbuat kepada orang-orang Amori. Dan orang Moab takut di hadapan bangsa itu, karena mereka banyak. Maka orang Moab menjadi tertekan di hadapan Bani Israel. Dan berkatalah orang Moab kepada tua-tua Midian, "Sekarang jemaat ini melahap habis semua yang ada di sekeliling kita, seperti seekor lembu yang melahap habis rumput di padang." Dan Balak anak Zippor, ialah raja Moab pada saat itu. Dan raja ini mengirimkan utusan kepada Bileam, anak Beor di Petor, yang ada di tepi sungai, negeri Bani bangsanya, untuk memanggil ia kepadanya, dengan mengatakan, "Lihatlah, suatu bangsa telah keluar dari Mesir, lihatlah, bangsa ini telah menutupi permukaan bumi, dan dia tinggal di hadapanku. Dan sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang engkau berkati akan diberkati, dan siapa yang engkau kutuk akan terkutuk." Dan tua-tua Moab serta tua-tua Midian pergi dan upah ramalan di tangan mereka. Dan mereka datang kepada Bileam dan mengatakan kepadanya kata-kata Balak. Dan berkatalah dia kepada mereka, "Tinggallah di sini pada malam ini, dan aku akan membawa kembali perkataan seperti yang Yahweh katakan kepadaku." Dan para pemuka Moab tinggal dengan Bileam. Dan Elohim datang kepada Bileam dan berkata, "Siapakah orang-orang bersamamu ini?" Dan Bileam berkata kepada Elohim, "Balak anak Zippor, raja Moab mengirim utusan kepadaku. Lihatlah, ada bangsa yang keluar dari Mesir dan mereka menutupi permukaan bumi. Datanglah sekarang, serapahlah mereka bagiku, semoga aku mampu untuk berperang dengan mereka dan menghalau mereka." Dan berfirmanlah Elohim kepada Bileam, "Janganlah engkau pergi bersama mereka dan janganlah engkau mengutuk bangsa itu, karena mereka diberkati." Bangunlah Bileam pada pagi hari dan berkata kepada pemuka-pemuka Balak, "Pergilah ke negerimu, karena Yahweh menolak mengizinkan aku untuk pergi bersamamu." Dan bangkitlah para pemuka Moab dan pergi kepada Balak, dan berkata, "Bileam menolak untuk datang bersama kami." Dan Balak menambah lagi dengan mengirim pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat daripada mereka. Dan mereka datang kepada Bileam, dan berkata kepadanya, "Beginilah Balak anak Zippor mengatakan, Aku mohon, janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi engkau datang padaku, karena aku akan memberikan upah yang sangat besar, dan semua yang engkau katakan kepadaku, akan aku lakukan. Karena itu datanglah, serapahlah bangsa itu bagiku." Dan Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak, "Walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya, penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh, Elohimku, untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Namun sekarang, aku mohon, tinggallah kamu juga di sini malam ini, dan biarlah aku mengetahui apa yang akan dilakukan Yahweh lagi dengan berfirman kepadaku." Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu, dan berkata kepadanya, "Jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan." Dan bangunlah Bileam pada pagi hari dan memasang pelana keledainya, dan pergilah dia bersama para pemuka Moab. Dan menyalalah murka Elohim karena dia pergi. Dan malaikat Yahweh berdiri di jalan sebagai lawan baginya. Dan dia sedang menunggang keledainya, dan 2 orang pelayannya bersamanya. Dan keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Dan keledai itu menyimpang dari jalan itu dan masuk ke sebuah ladang. Dan Bileam memukul keledai itu untuk kembali ke jalan itu. Dan malaikat Yahweh berdiri pada sebuah lorong kebun anggur, sebuah tembok di sini dan sebuah tembok di sana. Ketika keledai itu melihat malaikat Yahweh, maka dia menekankan dirinya pada tembok itu dan mengimpit kaki Bileam pada tembok itu. Maka dia memukulnya lagi, dan malaikat Yahweh melakukannya lagi dengan berjalan terus dan berdiri di tempat yang sempit,
yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan keledai itu melihat malaikat Yahwe, maka merunduklah keledai itu di bawah Bileam, dan menyalalah amarah Bileam dan dia memukul keledai itu dengan tongkat. Dan Yahwe membuka mulut keledai itu. Dan keledai itu berkata kepada Bileam, "Apakah yang telah kuperbuat kepadamu, sehingga engkau memukulku 3 kali ini?" Dan Bileam berkata kepada keledai itu, "Karena engkau menjengkelkan aku. Seandainya ada sebilah pedang di tanganku, maka sekarang aku telah membunuhmu." Dan keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku keledaimu yang telah engkau tunggangi selama hidupmu sampai hari ini? Apakah aku pernah menunjukkan kebiasaan berbuat demikian kepadamu?" Dan dia berkata, "Tidak." Dan Yahwe membuka mata Bileam, dan dia melihat malaikat Yahwe berdiri di jalan dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Maka Bileam bersujud dan tersungkur pada mukanya. Dan malaikat Yahwe berkata kepadanya, "Mengapa engkau memukul keledai ini 3 kali? Lihatlah, aku telah keluar sebagai lawanmu karena jalanmu telah berlawanan dengan aku. Dan keledai itu melihat aku dan menyimpang di depanku ini 3 kali. Seandainya dia tidak menyimpang dari hadapanku, maka sesungguhnya sekarang juga aku akan membunuhmu dan membiarkan dia hidup." Dan Bileam berkata kepada malaikat Yahwe, "Aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau berdiri di jalan untuk melawan aku. Dan sekarang jika hal itu jahat di matamu, aku akan kembali ke rumahku." Dan berkatalah malaikat Yahwe kepada Bileam, "Pergilah dengan orang-orang itu. Namun hanya perkataan yang aku katakan kepadamu, haruslah engkau mengatakannya." Dan Bileam pergi bersama pemuka-pemuka Balak itu. Dan ketika Balak mendengar bahwa Bileam sudah datang, maka keluarlah dia untuk menjumpainya di kota Moab, yang ada di perbatasan Arnon, di ujung perbatasan itu. Dan Balak berkata kepada Bileam, "Tidakkah aku sungguh-sungguh mengirim utusan kepadamu untuk memanggil engkau? Mengapa engkau tidak datang kepadaku? Apakah aku sungguh-sungguh tidak sanggup membayarmu?" Dan Bileam berkata kepada Balak, "Lihatlah, aku telah datang kepadamu. Sekarang apakah aku benar-benar dapat mengatakan sesuatu? Perkataan yang ditaruh Elohim ke dalam mulutku, aku akan mengatakannya." Dan Bileam pergi bersama Balak, dan masuklah mereka ke Kiryat Huzot. Dan Balak mengorbankan kawanan lembu dan kawanan domba, dan mengirimkannya kepada Bileam dan kepada pemuka-pemuka yang bersamanya. Dan terjadilah pada pagi hari, maka Balak mengambil Bileam dan membawanya naik ke Bamot Baal. Dan dia melihat dari sana bagian ujung bangsa itu. Bilangan pasal 23 ayat 1-30. Dan Bileam berkata kepada Balak, "Dirikanlah bagiku 7 mezbah di sini dan siapkanlah bagiku 7 ekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan di sini." Dan Balak melakukan seperti yang Bileam katakan. Dan Balak serta Bileam mempersembahkan seekor lembu jantan muda dan seekor domba jantan pada setiap mezbah itu. Dan berkatalah Bileam kepada Balak, "Berdirilah di samping persembahan bakaranmu dan aku akan pergi. Mungkin Yahwe akan datang menjumpai aku, dan perkataan apapun yang dia nyatakan kepadaku maka aku akan memberitahukannya kepadamu." Lalu pergilah dia ke suatu bukit. Dan Elohim sendiri menemui Bileam, dan Bileam berkata kepadanya, "Aku telah mengatur 7 mezbah itu. Dan aku telah mempersembahkan seekor lembu jantan muda dan seekor domba jantan pada setiap mezbah." Dan Yahwe menaruh perkataan di dalam mulut Bileam dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan engkau harus mengatakan demikian." Dan dia kembali kepada Balak, dan lihat, Balak masih berdiri di samping persembahan bakarannya beserta seluruh pemuka Moab. Dan Bileam mengangkat sajaknya dan berkata, "Dari Aram, dari gunung-gunung di sebelah timur, Balak, Raja Moab membawa aku. Datanglah, kutuklah Yakub bagiku, dan datanglah, murkailah Israel. Bagaimana aku dapat menyerapah apa yang tidak Elohim serapah? Dan bagaimana aku dapat memurkai apa yang tidak Yahwe murkai? Karena dari puncak batu-batu cadas aku melihatnya, dan dari bukit-bukit aku memandangnya, sungguh suatu bangsa berdiam terpisah, dan tidak mau bergabung di antara bangsa-bangsa. Siapakah yang dapat menghitung debu Yakub atau banyaknya 1/4 bagian Israel? Biarlah jiwaku mati seperti matinya orang jujur, dan biarlah akhir hayatku menjadi seperti dia." Dan Balak berkata kepada Bileam, "Apakah yang telah engkau lakukan kepadaku? Aku mengambil engkau untuk menyerapa musuh-musuhku, tetapi lihatlah, engkau malah memberkati." Dan menjawablah Bileam serta berkata, "Bukankah apa yang telah Yahwe taruh di mulutku, aku harus menjaganya untuk mengatakannya?" Dan Balak berkata kepadanya, "Marilah pergi bersamaku ke tempat yang lain, karena dari sana engkau dapat melihatnya, hanya,
engkau akan melihat bagiannya yang paling ujung dan tidak akan melihat seluruhnya, dan serapahlah mereka bagiku dari sana. Dan Balak membawanya ke padang Sopim, ke puncak Pisga. Dan dia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan muda dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Dan dia berkata kepada Balak, berdirilah di sini di sebelah persembahan bakaranmu dan aku sendiri menemuinya di sana. Dan Yahweh sendiri menemui Bileam, dan menaruh perkataan ke dalam mulutnya, dan berfirman, kembalilah kepada Balak, dan beginilah engkau harus mengatakannya. Maka dia datang kepadanya, dan lihatlah, dia berdiri di sebelah persembahan bakarannya, dan para pemuka Moab bersamanya. Dan Balak berkata kepadanya, apakah yang telah difirmankan oleh Yahweh? Dan dia mengangkat sajaknya dan berkata, bangunlah, hai Balak, dan dengarkanlah, berikanlah telingamu kepadaku, hai anak Zippor. Elohim bukanlah manusia sehingga dia berdusta, juga bukan seorang anak manusia sehingga dia menyesal. Apakah setelah dia berfirman dan dia tidak melakukannya, dan setelah dia berbicara maka dia tidak menegakkannya? Lihatlah, untuk memberkati aku telah menerimanya, dan dia telah memberkati dan aku tidak dapat membalikkannya. Dia tidak melihat kesalahan pada Yakub, dan dia tidak melihat kesusahan dengan Israel, Yahweh, Elohimnya, menyertainya serta sorakan raja di tengah-tengahnya. Elohim yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah seperti tanduk-tanduk kekuatan banteng liar baginya. Sebab tidak ada mantera yang dapat melawan Yakub, ataupun tenungan yang dapat melawan Israel. Pada waktunya, akan dikatakan kepada Yakub dan Israel, apa yang telah Elohim lakukan. Lihatlah, suatu bangsa bangkit seperti seekor singa betina, dan seperti seekor singa jantan dia mengangkat dirinya, dia tidak akan membaringkan diri sampai dia memakan mangsanya dan meminum darah korbannya. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, engkau sama sekali tidak menyerapahnya, maka jangan sekali-kali engkau memberkatinya. Dan Bileam menjawab serta berkata kepada Balak, bukankah sudah kubicarakan kepadamu dengan berkata, semua yang Yahweh firmankan, itulah yang aku lakukan. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, aku mohon, marilah pergi, aku akan membawamu ke tempat yang lain, semoga menjadi benar di mata Elohim sehingga engkau dapat menyerapah bagiku dari sana. Dan Balak membawa Bileam ke puncak Peor supaya kelihatan pada permukaan padang gurun. Dan berkatalah Bileam kepada Balak, dirikanlah bagiku di sini 7 mezbah, dan persiapkanlah bagiku di sini 7 ekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan. Dan Balak melakukan seperti yang Bileam katakan, dan dia mempersembahkan seekor lembu jantan muda dan seekor domba jantan pada setiap mezbah. Bilangan pasal 24 ayat 1-25. Dan Bileam melihat bahwa baik di mata Yahweh untuk memberkati Israel, maka dia tidak pergi untuk mencari mantera, seperti pada waktu sebelumnya. Dan dia menghadapkan wajahnya ke arah padang gurun. Dan Bileam mengangkat matanya dan dia melihat orang Israel yang berdiam menurut suku-sukunya. Dan roh Elohim ada di atasnya. Dan dia mengangkat sajaknya dan berkata, ucapan Bileam anak Beor, dan ucapan seorang laki-laki yang dibukakan matanya, ucapan seseorang yang mendengarkan firman Elohim, yang melihat penglihatan yang maha kuasa, yang rebah tetapi dengan mata yang dicelikkan, betapa indahnya kemah-kemahmu, ya Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, oh Israel. Mereka terbentang bagaikan wadi, bagaikan taman di tepi aliran air, bagaikan pohon gaharu yang telah Yahweh tanam, bagai pohon aras di tepian air. Biarlah dia mengalirkan air dari timbanya, dan benihnya pada air yang melimpah, dan biarlah rajanya lebih tinggi daripada Agag, dan biarlah kerajaannya ditinggikan. Elohim yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dia baginya seperti kekuatan tanduk-tanduk banteng liar. Dia akan melahap bangsa-bangsa musuhnya, dan dia akan meremukkan tulang-tulang mereka, dan panahnya akan menembusi mereka. Ia telah merunduk dan membaringkan diri seperti seekor singa jantan dan seperti seekor singa betina. Siapakah yang akan membangunkannya? Diberkatilah dia yang memberkati engkau, dan terkutuklah dia yang mengutuk engkau. Dan menyalalah amarah Balak kepada Bileam dan dia memukulkan kedua telapak tangannya. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, aku memanggil engkau untuk menyerapa musuh-musuhku, tetapi lihatlah, engkau benar-benar telah memberkati mereka ini sampai 3 kali. Dan sekarang, pulanglah engkau ke tempatmu, aku telah mengatakan bahwa aku akan membayarmu sangat banyak, tetapi lihatlah, Yahweh telah menahanmu dari kelimpahan. Dan berkatalah Bileam kepada Balak,
bukankah kepada utusan-utusan yang telah engkau kirimkan kepadaku pun aku sudah berbicara dengan mengatakan, sekalipun Balak memberikan kepadaku rumahnya, penuh emas dan perak, aku tidak mampu melanggar perintah Yahwe untuk melakukan yang baik atau yang jahat dari hatiku sendiri. Karena yang Yahwe katakan, itulah yang aku katakan. Dan sekarang, lihatlah, aku akan pulang kepada bangsaku. Kemarilah, biarlah aku nasihati engkau apa yang akan bangsa ini perbuat kepada bangsamu di kemudian hari. Dan dia mengangkat sajaknya dan berkata, ucapan Bileam anak Beor, dan ucapan seorang laki-laki yang dibukakan matanya, ucapan seseorang yang mendengar firman Elohim, dan yang mengetahui pengetahuan dari Yang Maha Tinggi, sambil rebah tetapi dengan mata yang dicelikkan. Aku melihatnya, tetapi tidak sekarang, aku memandangnya, tetapi tidak dari dekat. Sebuah bintang akan muncul dari Yakub, dan akan bangkit tongkat kerajaan dari Israel, dan dia akan terus meremukkan penjuru Moab dan menghancurkan semua anak Set. Dan Edom akan menjadi miliknya, dan Seir akan menjadi milik ia yang memusuhinya, dan Israel akan melakukan perbuatan besar. Dan dari Yakub akan memerintah seseorang yang akan menghancurkan orang-orang yang melarikan diri dari kota Ar. Dan dia melihat pada Amalek, dan mengangkat sajaknya dan berkata, Amalek itu yang pertama di antara bangsa-bangsa, tetapi akhirnya sampai kepada kehancuran. Dan dia melihat pada Keni, dan dia mengangkat sajaknya dan berkata, tempat kediamanmu yang tahan lama, dan sarangmu yang terletak di Bukit Cadas, meskipun demikian Keni dilahap, sampai kapan Ashur menawanmu? Dan dia mengangkat sajaknya dan berkata, celaka, siapakah yang akan tetap hidup dari ketetapan Elohim? Dan kapal-kapal dari pantai Kitim dan mereka akan menaklukkan Ashur, dan akan menaklukkan Heber, tetapi dia pun akan sampai pada kehancuran. Dan bangkitlah Bileam serta pergi lalu kembali ke tempatnya, dan Balak pun pergi ke jalannya sendiri. Bilangan pasal 25 ayat 1-18. Dan Israel tinggal di Sitim. Dan bangsa itu mulai berbuat lacur dengan anak-anak perempuan Moab. Dan mereka mengajak bangsa itu kepada kurban ilah mereka. Dan bangsa itu makan serta bersujud kepada ilah mereka. Dan Israel menggabungkan dirinya pada Baal Peor, maka menyalalah murka Yahwe kepada Israel. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa, ambillah semua pemimpin bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Yahwe menghadap matahari, supaya nyala murka Yahwe surut dari Israel. Dan berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, haruslah kamu masing-masing membunuh mereka yang telah menggabungkan diri kepada Baal Peor. Dan lihatlah, seorang dari Bani Israel datang dan membawa kepada saudara-saudaranya seorang wanita Midian, di depan mata Musa dan di depan mata seluruh jemaat Bani Israel, ketika mereka sedang menangis di pintu kemah pertemuan. Dan Pinehas anak Eleazar, anak Harun imam itu, melihat hal itu. Dan bangkitlah dia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak dalam tangannya, dan masuk, mengikuti orang Israel itu, ke dalam kemahnya. Dan dia menikam keduanya, orang Israel dan wanita itu pada perutnya. Dan berhentilah tulah atas Bani Israel itu. Dan mereka yang mati oleh tulah itu ada 24.000 orang. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, Pinehas anak Eleazar, anak Harun imam itu, telah menyurutkan murkaku terhadap Bani Israel ketika dia cemburu dengan kecemburuanku di tengah-tengah mereka, sehingga aku tidak menghabisi Bani Israel dalam kecemburuanku. Karena itu katakanlah, lihat, akulah yang mendirikan baginya perjanjian damaiku, dan hal itu akan menjadi perjanjian imamat selamanya bagi dia dan bagi keturunannya sesudah dia, sebagai ganti bahwa dia telah sangat cemburu bagi Elohimnya dan telah mengadakan penebusan bagi Bani Israel. Dan nama pria Israel yang terbunuh, yang dibunuh bersama wanita Midian itu ialah Zimri anak Salu, seorang pemimpin keluarga leluhur Simeon, dan nama wanita Midian yang dibunuh ialah Kosbi anak perempuan Zur. Ia adalah seorang kepala suku keluarga leluhur di Midian. Dan berfirmanlah Yahwe kepada Musa dengan mengatakan, tawanlah orang-orang Midian itu, dan kamu harus memukul mereka, karena merekalah yang menunjukkan permusuhan kepadamu dengan tipu muslihat mereka yang dengannya mereka telah memperdaya kamu dalam perkara Peor dan dalam perkara Kosbi, anak perempuan pemimpin Midian, saudara perempuan mereka, yang dibunuh pada hari pembantaian dalam perkara Peor.